Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para hadirin wal hadirat, keluarga besar Darut Tauhid Bandung Geger Kalong yang dimuliakan Allah SWT, para pendengar dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini Allah kumpulkan kita di masjid dalam suasana menghadiri majelis ta'lim, majelis yang sangat mulia dan dibangga-banggakan oleh para malaikat, sehingga orang yang hadir dalam majelis ta'lim namanya disebut-sebut di langit, sehingga dia nanti terkenal di langit, walaupun di dunia dia tidak terkenal. Sehingga kalau dia nanti mati, para malaikat akan mendoakan keampunan atas dosa-dosanya. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita bagaimana hidup yang lurus, yang sesuai dengan maunya Allah SWT. Nabi Muhammad SAW itu tidak bertindak atas mau sendiri, tidak juga bicara atas kemauan Nabi sendiri. Tindakan Nabi, bicara Nabi itu diatur oleh Allah SWT. Kalau ada yang nggak pantas, Allah tegur. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak bicara dengan nafsu, tapi yang dibicarakan Nabi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit aja, kecil saja yang kira-kira tidak pantas untuk derajat kenabian, Allah beri ingat. Satu hari orang buta datang ketemu Nabi. Orang buta ini muazin Rasulullah SAW. Muazin Rasul ada dua. Satu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ummi Maktum ini buta, muazin Nabi di waktu subuh. Jadi muazin pertama kira-kira 45 menit sebelum waktu sholat subuh, Abdullah bin Ummi Maktum azan. Baru kemudian azan subuh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Azan subuh pakai as-salatu khairum minan naum. Azan Ummi Maktum tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Abdullah bin Ummi Maktum ini suaranya keras, namanya muadzin. Miskin, buta, nggak punya istri, jarang mandi. Sahabat Nabi itu ada yang mandinya seminggu sekali aja. Hari Jumat saja mandi, karena di sana tidak berkeringat. Di sana itu udaranya tipis,
Lain kalau di sini bentar-bentar keringat, bentar-bentar bau. Kalau sana tidak. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini miskin, nggak bisa beli minyak wangi tentunya. Satu hari beliau menjumpai Nabi. Waktu itu Nabi sedang dakwah orang-orang sombong. Mughirah, yang satu orang Quraisy namanya Mughirah. Ini pemuka Quraisy yang kaya raya, yang pakai baju aja sutra. Bajunya dimandiin asap kayu cendana. Pokoknya wangi, dia jalan 4 meter aja udah tercium harum. Walid bin Mughirah ini dengan beberapa sahabat-sahabatnya yang sombong-sombong, kafir-kafir Quraisy ini, sedang berbicara tentang agama dengan Nabi. Nabi berharap mereka ini masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam pengaruhnya besar. Dia tokoh di Quraisy. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum dengan suara keras, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah lihat, Rasul buang muka. Aduh, kenapa datang sekarang begitu? Ntar orang-orang sombong ini pasti menolak nih duduk bareng-bareng orang miskin. Mereka nggak akan mau, jatuh gengsi. Jadi waktu Nabi buang muka, Allah tegur, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Masam wajahnya berpaling dia dari orang itu ketika datang kepadanya orang buta. Tegur Allah SWT. Langsung Nabi berdiri menyambut orang buta itu. Kan nggak ada yang tahu wahyu itu kecuali Nabi sendiri. Langsung didudukkan, orang-orang kaya ini langsung pulang. Dia bilang, "Saya mau duduk lagi di sini kalau si miskin ini diusir." Kata Nabi, "Tidak, dia harus duduk sini. Kalau begitu pisah duduknya. Dia sebelah sana, kami sebelah sini." "Tidak," kata Nabi, "dia harus duduk sama dengan kita." Orang-orang sombong ini pun pulang. Nabi ditegur. Kenapa? Karena Allah rasa itu tidak pantas untuk Nabi. Walaupun tidak masalah sebetulnya Nabi buang muka itu. Ini yang ditulis oleh orang-orang Islam liberal. Jaringan Islam liberal mengatakan Nabi itu tidak maksud, Nabi itu tidak lepas dari dosa. Buktinya itu buang muka sampai ditegur Allah. Padahal Nabi waktu buang muka itu tidak berdosa sama sekali. Kenapa nggak berdosa? Karena yang datang orang buta, dia nggak lihat Nabi buang muka. Ya kan? Tapi Allah tegur. Loh, kalau Nabi nggak sampaikan ayat itu disembunyiin aja, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi itulah hebatnya Rasulullah SAW. Tetap dibacakan, tetap dibacakan, dihafal, ditulis sampai kiamat tetap ada. Kalla, jangan sekali-kali begitu. Innaha tadhkirah, ini peringatan. Liman syaa dzakarah, bagi orang yang mau mengikuti peringatan. Kita itu untuk kita, itu ayat itu untuk kita. Supaya kita kalau datang orang gede sama orang kecil sama aja, sambutannya sama aja, harus sama-sama. Kalau sama orang, kalau pembesar yang datang kita hormat, kalau yang datang ciri-ciri apa? Kalau yang datang ciri-ciri orang kecil-kecil, pakai sandal jepit, mau mandi juga nggak ada air, miskin. Indonesia tanah air, tanah tak punya, air pun beli. Mana coba? Mesti sama perlakuan dengan orang miskin, dengan orang kaya, mesti sama. Ini peringatan Allah nih. Kita kan kalau yang datang gubernur setengah jam baris pinggir jalan menunggu, keringetan lu sampai kolek, kadang ada yang pingsan. Tapi kalau yang datang kiai, harusnya sama, tidak usah berlebih-lebihan, biasa saja, tapi harus hormat, harus menghormati manusia, karena manusia itu dikeramatkan Allah. Laqad karramna bani Adam. Kami Allah telah mengkeramatkan manusia. Ya Allah sudah mengkeramatkan manusia. Keramat itu bahasa Arab, bahasa Jawanya kromo.
Karena orang Jawa nggak bisa bilang kiromun, nggak bisa. Karena tulisannya cuma 20. Ono coroko, doto sowono, odo toyono, monggo potong. Biasa saja, hormat ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sama sampai bungkuk-bungkuk, nggak usah. Hari ini kita kalau ketemu pejabat sampai bungkuk-bungkuk, nggak usah. Rasulullah melarang membungkuk-bungkukkan badan di hadapan manusia. Walaupun hormat, shake aja, shake. Orang Batak shake. Orang Inggris bilang shake hands, orang Batak bilang shake. Jadi tidak usah membungkuk-bungkukkan badan. Nah, itu hebatnya Rasulullah SAW. Manusia paling agung, tidak ada lebih agung dari Rasulullah SAW. Kemarin bulan Ramadan kita sudah latihan mengkontrol nafsu. Karena dalam Islam nafsu ini tidak disuruh bunuh. Nggak ketemu ayat Quran atau hadis bunuhlah nafsumu. Kontrol iya, kuasai iya, supaya dia mau tunduk dengan aturan Allah. Iya, ada. Tapi kalau bunuh nafsu, tidak ada. Islam tidak mengajarkan membunuh nafsu. Karena nafsu itu justru alat kesempurnaan manusia yang Allah berikan. Malaikat diciptakan Allah diberi akal, tapi tidak diberi nafsu. Itu kesempurnaannya malaikat, sehingga malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallah, nggak pernah melawan Allah sekalipun, nggak pernah. Karena tidak ada nafsu. Yang melawan Allah itu kan nafsu. Tapi malaikat itu tidak diberi pilihan amal. Kalau diciptakan Allah mikul aras, ya udah mikul aras sampai kiamat. Kalau malaikat diciptakan Allah sujud, ya udah sujud terus sampai dunia kiamat, sujud terus. Tidak ada pilihan amal bagi malaikat. Kalau malaikat diciptakan Allah bertasbih, ya tasbih terus sampai dunia kiamat, tasbih saja. Kalau diciptakan tawaf di Baitul Ma'mur, ya tawaf aja sampai dunia kiamat, nggak ada kerja lain, nggak ada pilihan amal. Oleh karena itulah iman malaikat itu tidak pernah naik, wala yazid, wala yanqus, tapi imannya juga nggak pernah turun. Naiknya iman dengan amal-amal soleh, turunnya iman dengan amal-amal maksiat. Malaikat tidak kena itu. Iman malaikat itu rata saja sejak diciptakan, begitu aja sampai kiamat. La yazid wala yanqus, nggak naik nggak turun. Itu malaikat, dia tidak punya nafsu. Hewan-hewan diciptakan Allah diberi nafsu, tapi tidak diberi akal. Kesempurnaannya hewan diberi nafsu, tidak diberi akal. Buktinya hewan nggak punya nafsu, dikawininya ibunya di depan bapaknya. Bapaknya lihat aja gitu. Gak usah heran, karena hewan tidak punya akal. Kalau manusia begitu baru geger, ya kan? Kalau hewan biasa saja, dia nggak punya akal. Dan karena hewan tidak punya akal, hewan tidak diberati oleh syariat. Hewan tidak kena hukum syariat. Tidak ada hewan itu, hewan ini telah berzina, nggak ada. Sebab kalau mau nikah nggak ada kepala kantor urusan agama hewan. KUA hewan nggak ada. Ya memang begitu, dia nggak kena. Mau bulan puasa di siang hari sapi makan, kita nggak boleh. Sapi nggak malu, bulan Ramadan makan. Mana peduli dong, dia nggak ada syariat sama dia. Kenapa dia tidak dikenai syariat? Dia nggak berakal. Manusia kalau nggak berakal pun nggak dikenai syariat. Rufi al-qalam, diangkat catatan amal jelek dari seorang hamba kalau dia gila. Orang gila telanjang, joget di tengah jalan, tangting, tangting. Ya biar aja. Malaikat katibin nggak nulis berdosa, enggak. Malaikat katibin liatin aja. Gila gimana?
karena dia tidak berakal. Itu hewan. Manusia ini di tengah-tengah, punya nafsu seperti hewan, punya akal seperti malaikat. Kan hebat itu. Dikenai syariat, berdosa kalau melanggar aturan, berpahala kalau mengerjakan amal soleh, dan diberikan kelebihan dari malaikat, boleh memilih amal-amal soleh yang banyak. Bisa zikir, baca Quran, umroh, haji, bayar zakat, sodakoh, ya kan? Banyak amal-amal. Bisa milih. Yang malaikat tidak bisa itu. Nah, kita bisa. Seharian baca Quran aja, boleh. Seharian zikir aja, boleh. Seharian makan aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Kata Imam Ghazali, manusia itu makan 3 kali saja paling banyak sehari. Kalau lebih dari 3 kali sehari, buatkan kandangnya. Berarti nggak dihitung orang. Hebatnya manusia di tengah-tengah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, bentuk paling cakep. Memanglah kalau kita berdiri depan cermin, doanya diajarin Nabi, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau bentuk-bentukku ini begini cakep, cantiknya, sempurnanya, batin juga perbaiki ini, akhlak ini, seperti cantiknya tubuh ini. Gitu. Cantik gak tubuh kita? Cantik, punya tangan 2, bayangin kalau tangan 4 gak enak. Yang 2 lagi di dada sama di geger. Mau pakai baju bingung, mana masukinnya tangannya 4, ayo. Enggak enak. Tangan 2 itu memang sudah pantas-pantas. Hidung 1, kalau hidung 2 enggak enak. Kelebihan. Kan cakep sekali ya enggak? Kuping 2. Nah, kan cantik. Kalau kupingnya 7 kan enggak enak juga. Sini ada kuping, sini ada kuping, sini ada kuping. Jelek. Betapa hebatnya. Allah bilang ahsan, in the best form. Dibanding sama burung. Burung punya sayap, bisa terbang kemana-mana. Kita gak punya sayap. Tapi milih mana coba, ayo? Milih jadi burung atau milih jadi orang? Milih jadi orang. Walaupun burung cendrawasih, burung dewa, burung surga katanya, mau jadi burung cendrawasih? Nggak mau. Ada yang mau jadi burung? Walaupun burung punya sayap, kita nggak mau. Tukar sayap dengan tangan. Mau? Pilih punya tangan apa pilih punya sayap? Saya pilih punya tangan. Karena kalau punya sayap, walaupun bisa terbang, nggak bisa cempo. Kita sempurna diciptakan. Beri akal, diberi. Bisa kita, kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat. Fauqal malaikat. Malaikat bekerja untuk kita. Kalau kita soleh seperti para nabi. Tapi kita bisa lebih hina dari binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Bisa lebih rendah. Asfal itu bahasa Arab. Artinya yang paling bawah. Di bawah aspal nggak ada lagi. Jadi minyak bumi itu yang pertama aftur, Pertamax, premium, solar, minyak tanah. Terakhir tinggal tai-tai minyaknya namanya aspal. Di bawah aspal nggak ada lagi. Manusia bisa asfal safilin, bisa lebih rendah dari yang rendah itu, lebih rendah dari binatang. Dan itu ditulis juga di Quran beberapa ayat itu ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Hewan yang buas, singa misalnya, paling bunuhnya 1. Singa paling bunuh 1 sapi. 1 hari paling bunuh 1 kambing. Kalau manusia jahat sekali bunuh, Pol Pot komunis, Khmer Merah di Campak, saya 2 kali ke Campak, 2 juta orang mati dibunuh. 7
700.000 diantaranya orang Champa yang beragama Islam. Waktu saya ke Champa itu, berdesa-desa, berkampung-kampung tuh janda semua. Nggak ketemu laki-laki sebaya saya. Kalau nggak kecil sekali, tua sekali. Wah, saya primadona di sana. Setiap ketemu orang saya disuruh, kawinilah kami, kawinilah kami. Aduh, saya bilang, nggak wani aku. Orang tuh nanya, apa itu nggak wani? Pokoknya nggak wani. Masya Allah. Kejamnya komunis, 2 juta dibunuh. Saya sekarang perlu beritahu anak-anak muda yang sebagian besar hadir ini, anak-anak muda, saya bangga. Kita mulai dicuci otak kita, dibilang komunis nggak ada. PKI, Partai Komunis Indonesia itu tidak bersalah. Mereka orang-orang baik, cuman Orde Baru saja mengkambing hitamkan. Nah, pergi seorang orang yang ngomong tuh, pergi Kamboja, lihat 2 juta orang, tengkorak-tengkoraknya masih disimpan. Dia main-main. Kampung Islam pernah di Basoka, dimortir selama 7 hari 7 malam. Bayi pun nggak ada yang hidup. 10 tahun rumput nggak tumbuh di kampung itu. Ya, main-main sama komunis ini. Karena aja sejak reformasi anak PKI berani nulis buku. Aku bangga jadi anak PKI. Aneh, kalau saya, bapak saya PKI, saya tulis buku. Betapa kasihan bapakku mati jadi PKI. Aku tulis buku, sedihnya bapakku PKI, ya kan? Siang malam nangis-nangis, doa tahajud supaya bapak kita nggak digebuki di kuburan. Ini bangga jadi anak PKI, nggak ngerti dia bapaknya sudah rontok di kubur, diinjek-injek sama Mungkar Nakir. Nggak ngerti. Namanya PKI, mana ngerti PKI? Nggak ngerti. Orang yang menulis aku bangga dari anak PKI itu sekarang jadi sekretaris DPR RI. Coba bayangin. Jangan dibilang nggak ada, jangan dibilang nggak jahat. Letda Suyono itu di kampung kami, Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara. Itu ketua apa? Kepala Koramil kalau sekarang namanya, dulu Bertupra. Itu dibunuh sama buru-buru tani itu. Kornel Pak Paham yang memimpin itu, yang membunuh, dicincang-cincang seperti nincang kambing waktu hari raya Idul Adha. Teganya luar biasa begitu. Nah, ini supaya kita tahu manusia bisa lebih rendah dari binatang. Hitler berapa juta orang mati dia bunuh. Stalin berapa banyak orang dia bunuh tuh, tokoh komunis Stalin. Singa paling dia bunuh 1. Tapi kalau manusia sekali bunuh. ISIS, udah berapa banyak orang dia bunuh. Yang dia serang Kurdi. Kurdi itu mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah Kurdi. Israel gak dia serang, Kurdi yang dia serang. Berapa sudah dia bunuh? Ulama-ulama gak setuju sama dia sembelihnya. Padahal kata Nabi, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Menghina orang beragama Islam itu dosa besar, membunuhnya kufur, dosa besar sekali. Nah, ini kita jaga, Masya Allah. Jadi syukur kita ya manusia, ada akal, ada nafsu. Dan ini ditulis sama Allah bahwa nafsu itu nafs. Kadang-kadang diartikan dalam bahasa Indonesia jiwa. Itu kesempurnaan kita. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu dan kesempurnaannya. Jadi nafsu bisa disempurnakan. Nafsu bisa disempurnakan. Nafsu siapa yang sempurna? Nafsu para nabi. Nabi malah kepingin berbuat maksiat, maunya berbuat taat aja. Padahal seperti malaikat. Kalau malaikat maunya berbuat taat saja sampai kiamat, dia nggak punya nafsu. Para nabi itu punya nafsu, tapi tidak kepingin berbuat maksiat. Seumur hidup maunya taat aja. Kan hebat itu. Kenapa? Karena nafsunya sempurna. Bagaimana meningkatkan kualitas amalan wajib? Dengan menambahkan sunnah Rasulullah SAW.
kepada amal yang wajib itu. Misalnya amal wajib apa? Sholat lah, sholat. Sholat tuh kalau cukup syarat rukun kan sah. Syaratnya apa? Tutup aurat, ngadap kiblat, masuk waktu, bersih dari hadas besar, hadas kecil, suci daripada najis. Syarat cukup. Rukunnya mulai dari takbir, niat sampai salam. Kalau itu dia dilaksanakan, sholatnya sah. Berpahala, ya berpahala. Tapi bisa ditingkatkan, bisa. Apa beda dengan sholat orang lain? Beda. Kalau ditambah sunnah. Sunnah apa? Misalnya satu, berjemaah. Berjemaah sunnah Nabi. Sholatul rajul fil jamaah afdal min sholatil fard fi baitihi aw fi suqihi bisa bagi 20 darajat. Sholat orang laki-laki berjemaah 27 darajat lebih baik daripada sholat sendiri di warungnya, di rumahnya atau di kos-kosannya. Orang kos-kosannya. Pokoknya di mana aja asal mencil sendirian kalah dengan orang berjemaah. Berapa? 27 darajat. Ditanya Nabi dalam kitab Dalilul Falihin, tanya, "Mahiyya darajat?" Apa darajat? Kata Nabi, "Ma baina darajatain ma baina samawati wal ardh." Jarak derajat satu ke derajat lain sejauh langit dan bumi. 27 derajat, 27 kali langit bumi. Sekali aja ketinggalan sampai kiamat nggak bisa kita kejar lagi, kawan-kawan. Bisa lagi ditingkatkan, bisa. Dengan apa? Dengan sunnah nikah. Nikah sunnati, nikah itu adalah sunnah. Orang yang sudah nikah sholatnya 70 kali lebih baik dari yang belum nikah. Belum nikah. Kalau tanding sholat dengan saya, adik kalah. Saya 2 rakaat lebih baik dari 140 rakaat kamu. Coplok dengkul. Rugi nggak nikah cepet. Ini ganteng kok. Ganteng kamu loh. Kamu itu kayak itu Afgan. Bayangin, kalau udah nikah dia sholat 70 kali lebih baik. Udah nikah berjemaah lagi, tambah 27 derajat. Subhanallah. Tambah siwak, bisa tambah siwak. Laulaan asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat inda kulli wudu. Kalau nggak memberatkan umatku, kusuruh umatku itu, kuwajibkan umatku itu gosok gigi sebelum sholat dan sebelum wudu, 10 kali gosok gigi. Dalam hadis lain Nabi katakan, sholat orang yang bergosok gigi sebelum sholat 70 kali lebih baik dari sholat orang yang tidak gosok gigi. Bayangin, udah nikah, gosok gigi, berjemaah. Bidadari di langit geger. Benar, bidadari di langit geger. 3 deh, bisa lagi? Bisa. Kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid, pakai pakaianmu terbaik. Nggak sama nilainya orang yang pakai baju putih, harum, dengan orang yang pakai baju kaos, tulisannya situ Kismidalin. Habis main badminton 4 set, apot baunya. Sana, mutunya tidak sama. Berapa banyak itu coba? Kata Nabi, pakailah baju putih, putih kesukaan Allah. Hadis Tirmidzi. Kapankan mayat-mayatmu dengan pakaian berwarna putih? Kita sholat berjemaah, sudah nikah, gosok gigi, pakai minyak wangi warna putih lagi, subhanallah. Tentu tidak sama dengan yang pakai batik. Pakai batik itu makruh. Apalagi kalau pakai batik itu lukisannya rumit. Sholat di depan, yang di belakang bingung, kayak membuatnya kayak mana itu? Apalagi kalau batiknya gambar macan. Mutu tidak sama. Dan kalau dia sholatnya di soft pertama, la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi lagi, khairus shaf lirijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Itu hadis Tirmidzi, yang paling baik barisan paling depan. Makin ke belakang pahalanya semakin kecil. Tengok itu mutunya. Kalau yang wajib ditingkatkan mutu.
Kalau yang sunat, baru diperbanyak jumlahnya. Kalau biasa baca Quran selembar, besok 2 lembar. Kalau biasa baca Quran 1 halaman, besok selembar timbal balik 2 halaman. Kalau biasanya nggak bisa baca Quran, besok belajar, panggil guru, ikra, datengin, janjian. Ajarin saya mas 10 menit tiap hari, setiap habis zuhur. Oke, bereslah nanti. Diajar 2 huruf aja. Apa? Udah lumayan bisa 2. 4 bulan bisa baca Quran. Asik. Tingkat. Biasanya sedekah 1.000, mulai besok 2.000, mulai besok 3.000, begitu. Kata Nabi, setiap manusia punya 360 ruas tulang. Setiap ruas tulang ini mesti disedekahi setiap hari. Nah kalau 10 rupiah hanya 1 ruas, berarti 1 hari kita harus sedekah 3.600 rupiah. Berat. Mencukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau kaya pakai duit, nggak usah sholat duha. Kamu kok nggak duha? Saya duit. Saya nggak punya duit, duha. Itu. Ini udah duit nggak punya, duha males. Wah. Yang hebat orang kaya, rajin sedekah, rajin duha, diambilnya semua, yang miskin lewat. Nggak dapat sama dia semua. Jangan mau kalah. Nabi itu cerdas. Fatona ada pindah suka miskin. Nabi itu cerdas. Pakai duit, nggak bisa pakai duit. Pakai sholat duha. Jadi nggak ada alasan nggak beramal sunat. Kalau miskin, tenaga. Terus dipaksa, diperbanyak, meningkat terus. Dan pilih yang paling enak. Apa amal yang paling favorit di hati kita? Nggak sama itu. Ada orang yang baca Quran berjam-jam tahan. Ada yang zikir berjam-jam tahan. Saya pernah lihat Maulana Ahmad Lat namanya, orang India. Orangnya hitam, nggak ganteng lah, kecil lagi. Lihat, kalau lihat potongannya jauh lah. Tapi kalau dia udah zikir, subhanallah. Saya pernah duduk di sebelah beliau, itu beliau zikir. Aduh, lihat dia zikirnya kita semangat. Enaknya dari pagi sampai sore mau zikir. Habis sholat berjamaah zikir lagi. Malam bisa sepanjang malam nggak tidur zikir. Wah, luar biasa nih orang zikir. Kita kepingin. Saya terus langsung kepingin. Langsung tes, habis bisa zikir. Belum 30 putaran jatuh tasbih. Belum makanannya. Pilih yang lain. Mungkin baca Quran bisa, mungkin sholat. Ada orang yang sholat sunat. Saya pernah juga jumpa, hitam juga jelek. Di Bangladesh, wah saya lihat gitu. Orang Bangladesh sholat di depan Masjid Haram. Waktu saya tinggal di sana, sepi nggak musim haji kan? Sepi tengah malam jam 1, jam 2 gitu dia sholat. Sunat depan Ka'bah. Saya lihat, wah ini orang asik banget. Air matanya bercucuran. Saya pun sholat di sebelahnya. 2 rakaat, 1 juz. Habis ruku, dia masih terus, belum ruku. Akhirnya kita duduk, udahlah, malas baca Quran. Udah selesai, azan, baru tanya, tadi malam kau berapa rakaat sholat? 2 rakaat. Berapa juz? 6. Jelek, hitam, 6. Cantik, kena atoina muat 4 kali. Pilih yang sunat, pilih yang kita nikmat, yang kita bisa betah lama-lama mengerjakannya. Jadi jangan kita hina. Ada orang yang sukanya zikir, jangan kita hina. Dia asik dengan zikirnya. Mungkin Anda kalau zikir setengah mabok Anda terusan. Cari yang lain. Mungkin Anda sedekah, ya kan, sedekah nggak habis-habis. Asal lihat orang miskin sedekah, asal lihat orang miskin sedekah. Bagus.
Ini nengok orang zikir, benci dia nggak zikir. Lihat orang sedekah, sombong, sok pemurah. Dia sendiri nggak bersedekah. Lihat orang baca Quran, biar kelihatan alim. Dia sendiri nggak bisa baca Quran. Lihat orang sholat sunat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Gila sholat, dia sendiri nggak sholat. Repot sih orang ini begini. Ini orang perlu dibuka pecinya, digaruk kepalanya. Gatel otaknya. Yang sunat yang mubah dipersedikit. Yang mubah itu yang boleh. Makan boleh, dikit aja, ala kadarnya saja. Tidur boleh, ya sekedar aja lah. Tidur malam 4 jam, 5 jam cukup. Jangan tidur dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Itu baby. Baby, anak kecil. Itu tidurnya jam 8 sampai jam 8. Ngompol aja dia di pempes. Karena dia baby, kita jangan kurangin tidur, kurangin makan. Ya kalau yang boleh dikurangin lah, ala kadar sedikit-sedikit aja. Jangan banyak-banyak, mentang-mentang boleh punya topi. Ya belilah 2 topi, 3 cukup. Mentang-mentang boleh beli topi 5 keranjang. Ngapain? Beli sepatu perlu? Boleh? 1 sepatu kantor, 1 sepatu olahraga, 2, sudahlah. Jangan beli sepatu sampai 5.000 pasang, ngapain? Beli baju, belilah. Cukup 7 kan cukup, 1 hari 1. 7 cukup, 2 nggak cukup. Saya dulu jos juga, baru nikah. Wow, semangat. Baca hadis, Nabi bajunya cuma 2. Langsung saya beli 2 jubah saja. Rupanya nggak sama, udara di sini berkeringat. 7 cukup. Sudahlah. Gemuk. Yang itu kurang, nggak bisa dipakai lagi. Bungkus, kasih orang. Ini kadang-kadang perempuan yang banyak itu bajunya sampai 7 lemari. Yang baju SMP aja masih disimpan. Ini apa ini kok cilik? Ini baju SMP. Loh, kok masih disimpan? Kenang-kenangan. Kok kenang-kenangan? Ini waktu dicubit Mas Bejo dulu. Di bawah pohon jambu. 17 Agustus tahun 1973. Buat apa? Ngapain pakai perasaan? Kita mau pakai akal dan pakai agama. Bagikan sama orang yang bisa memakainya. Jangan pakai perasaan. Memang perempuan tuh kelemahannya perasaannya 9. Mereka senang ikut perasaan. Amplop kosong aja disimpan 10 tahun. Bener, ada dulu lagu tahun 60-an. Judulnya Amplop. 10 tahun yang telah lalu, di waktu pagi yang cerah, datanglah sepucuk suratmu yang telah lama ku nantikan. Betapa riang rasa hatiku tak dapat ku ceritakan. Segera ku bukalah sampulnya dengan debar perasaan. Tetapi apa dayaku, di saat itu kecewa. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Walaupun hatiku remuk redam, sampulnya ku simpan jua 10 tahun agar jadi kenang-kenangan selama hidup di dunia. 70 tahun. Yang punya amplop aja udah punya 7 cucu. Udah lupa sama kamu. Cucunya udah 7, amplopnya masih kamu simpen. Bodoh. Ya sudahlah, yang lalu-lalu biarlah berlalu. Jangan kita buat lagi. Jangan kita kenang yang lalu. Yang sudah lalu biarlah ngapain dikenang-kenang? Sudah menjadi milik orang lain. Ya kan? Yang lalu biarlah berlalu. Jangan yang lalu masih diingat. Sekian lama sudah kita telah berpisah. Kurasa mungkin engkau tak sendirilah. Namun bila kau dengar, bodoh.
Aku kalau istriku begitu, nyanyi begitu, oh, ku cubit hidungnya. Aku yang ngasih makan, kau kenang-kenang orang lain. Jadi kita jadi sapi juga banyak sama aja, ya kan? Sial banget punya istri begitu ya kan? Tapi kalau di sini nggak ada, sana, sini sama saja. Yang keempat, yang makruh di stop. Yang makruh di stop. Makan bawang mentah jangan. Memang makruh gak berdosa, ya tapi dibenci. Karoha itu dibenci Allah. Makruh dibenci. Hukumannya bagi siapa yang baru makan bawang mentah, kata Nabi, tidak berhak sholat berjemaah ke masjid. Dicabut hak sholat berjemaahnya. Jangan main-main meninggalkan mengerjakan yang makruh itu. Bawang mentah aja kena, apalagi jengkol. Tahun 2014 pendidikan S3 makan jengkol, kan bingung itu. Kalau zaman penjajahan Jepang makan jengkol wajar, kita miskin. Lah kita udah merdeka begini kok masih jengkol. Kayak nggak ada makanan lain lagi. Emang kenapa jengkol? Makruh. Stop. Apalagi rokok. Begini Pak, kenapa makan bawang mentah nggak boleh ke masjid? Malaikat kabur. Begitu, amin. Bau bawang malaikat kabur. Apalagi bau rokok, amin, malaikat kabur. Jadi yang paling banyak yang merokok diberhentikan. 21 hari insya Allah nggak candu lagi. Bukan apa-apa, asal usul rokok itu mengganggu perasaan saya. Tahu asal usul rokok? Waktu iblis diusir pertama kali dari surga, jatuh ke bumi, pingsan iblis. Begitu sadar, dia lihat bumi ini bau busuk, jelek dibanding surga yang harum. Terkencinglah iblis pertama kali. Di surga nggak kencing, di dunia kencing. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Itu yang kalian isap-isap itu, pohon tembakau. Itu ditulis dalam kitab Kasyful Asrar. Nggak ada hadisnya, tapi saya percaya. Baru-baru berapa tahun yang lalu, ternyata hasil uji laboratorium diumumkan. Seluruh daun tidak mengandung amonia. Daun tebu nggak ada amoniaknya, daun lalang nggak ada amoniaknya, daun jambu nggak ada amoniaknya, daun kangkung, daun bayam, daun sawi tidak mengandung amoniak. Satu-satunya daun yang mengandung amoniak, daun tembakau. Sah, berarti tembakau berasal dari kencing. Karena amonia ada di kencing. Begitu hebat ulama dulu, ya Allah. Oleh karena itu, berhentilah kita hisap-hisap itu. Maaf ya bapak-bapak, jangan tersinggung. Setan-setan memang tidak mau menggoda orang rokok. Nggak mau. Iblis marah. Hei setan, kenapa kamu semua nggak menggoda dia? Tenang bos, dia merokok bos. Kenapa kalau merokok banyak? Ya kencing bos aja dihisap-hisap. Dia tuh CS kita bos, gak usah digoda lagi bos. Kami aja anak buah bos nggak mau ngisap-ngisap kencing bos. Dia mau bos. Yang terakhir yang haram dijauhi. Hebatlah Qur'annya. Nggak ada ketemu hadis atau Quran yang mengatakan berhentikanlah yang haram. Kalau berhentikan yang makruh, ya berarti kita pernah buat, stop, supaya naik pangkat kita. Kalau yang haram enggak. Kalau berhentikan yang haram berarti pernah buat. Nggak ketemu. Zina misalnya. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Bukan dibilang berhentikan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji yang merugikan diri sendiri, dosa besar, dan sejelek-jeleknya jalan. Wala taqrabu, jangan kau dekati zina itu. Mabok. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis
syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Itu minuman keras najis, perbuatan setan, hindarkan olehmu. Fajtanibuh, hindarkan olehmu, kamu akan sukses. Hebat ini. Kalau yang haram kita harus jauhi. Insya Allah kita naik pangkat. Kesimpulannya, yang wajib ditingkatkan mutunya, yang sunat diperbanyak jumlahnya, yang mubah disedikitkan ala kadarnya, yang makruh diberhentikan, talak 3 langsung, yang terakhir yang haram dijauhi. Mudah-mudahan kita diridhai Allah. Amin. Oke. Ya, ada yang mau syahadat, masuk Islam, Masya Allah. Semoga Allah ridhai. Namanya Niluh Putu Riza Eka Lintiana, dan masuk Islam ya, hari ini tanggal 25 September 2014, bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal di negara Islam terbesar sedunia. Mudah-mudahan Niluh Putu Riza Eka Lintiana ini menjadi muslimah yang baik, akan bersama-sama dengan Rasulullah dan para sahabat bersama kita dalam surga Allah SWT. Orangnya gimana? Berdiri tengah ya, berdiri saja ya, berdiri supaya syahadat. Nanti ikuti saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kita sudah dengar kesaksian ini. Mari kita doakan semoga adik kita Niluh Putu Riza Eka Lintiana ini istiqomah sampai akhir hayat dalam agama yang diridhai Allah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa hajatana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' darajatina minad dunya ila al-akhirah wa na'udzu bika min bala'id dunya wa min adzabil akhirah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri pengajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.